Screen. Oke. Ya, baik. Malam nih Pak Azari, Pak Sunu. Nanti yang lain mungkin nyusul aja ya. Soalnya kalau kita tunggu takut kemalaman. Iya Pak, malam minggu Pak. Ini terus. Ini kok kabarnya gini ya? Sorry, kok nggak bisa full screen ya? Oh iya ini. Udah ya, bener ya? Itu kelihatan full screen ya. Pak, selamat ya Pak di CNN Pak, keren banget Itu mah. Pas diajak ngobrol, pas sayanya ngerti aja gitu aja Pak. Jadi emang di TV kan suka ada butuh narasumber gitu. Nah, pas nanyain kok tentang NFT, pas saya memang lagi banyak discuss NFT gitu, jadi ya pas lagi gitu. Anyway, congrats Pak, keren banget dah. Ya, siap, makasih Pak Azari. Jadi ini materinya adalah tentang etika dan regulasi digital ya. Sebenarnya kalau etika itu kan mirip dengan seperti kita hidup tanpa teknologi itu kita juga punya etika ya. Ada agama, ada kesepakatan sosial, ada budaya dan sebagainya, itu etika ya. Yang kita respect ke yang lain dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya digital itu bagaimana etika yang terjadi, karena dengan adanya teknologi digital kita mungkin mempunyai power yang lebih kuat, dan tapi kita nggak tahu bahwa itu akan mengganggu atau merusak atau membuat kita melanggar etika yang sebenarnya unintended gitu ya, tidak sengaja gitu ya. Nah, itu ternyata muncul banyak sekali ya etika, dan sebenarnya kalau digital yang biasa ya kayak e-commerce ataupun yang tidak mengandung algoritma yang berpikir sendiri, itu sebenarnya sudah terpikirkan dari tingkah laku manusia. Artinya kita membuat program segala macam kan itu unsur manusianya itu ada ya, unsur manusianya ada, dan manusia itu membuat supaya ya sama aja menilai manusia sebenarnya ya. Misalkan meeting lewat Zoom ya sama saja ya, kita menghormati peserta dan sebagainya. Tapi begitu kita ada teknologi yang bisa berpikir sendiri, bisa mengambil keputusan, maka ternyata banyak hal-hal yang di luar yang kita rencanakan. Contohnya mungkin kalau kemarin tuh Cambridge Analytica gitu ya, itu kan bagaimana data di Facebook digunakan untuk mengeksploitasi ya pemilih ya, supaya memilih kandidat tertentu, padahal sebenarnya tujuannya data-data itu memang untuk advertising, bukan untuk keperluan politik gitu misalkan. Jadi yang membuat itu nggak sengaja, ternyata ada efeknya setelah kejadian baru dia tahu kalau itu ini. Nah, ini adalah salah satu buku AI Etik ya, ini cukup menarik bukunya karena yang dibicarakan mengenai teknologi yang berpikir sendiri, yaitu AI. Ya. Kemudian ada source lain yang di sini. Ya. Kemudian, nah sebelum kita ngomong AI, kita ngomongin teknologi etik dulu. Jadi kalau di sini apa itu teknologi etik adalah teknologi etik adalah mengaplikasikan pemahaman atau pemikiran etika ya, dan praktikal yang berkaitan dengan etika ke menggunakan teknologi ya. Dan teknologi etik ini sekarang sangat berkembang, terutama banyaknya teknologi baru yang membuat kita mempunyai power yang lebih dari sebelumnya ya, di mana kita harus membuat choices yang kita tidak perlu pikirkan dulu, karena waktu itu kita nggak punya kemampuan ya, untuk mempengaruhi atau berakibat fatal terhadap orang banyak gitu ya. Mungkin zaman dulu orang juga pengen jadi presiden, mempengaruhi orang banyak, tapi caranya pakai billboard segala macam ya. Tapi sekarang efeknya sungguh luar biasa setelah ada teknologi ya. Kemudian jadi di sini ada tulisan, pokoknya ini salah satunya adalah AI tadi ya, di sini tentang beberapa hal ya, teknologi power dan we have to constraint or judgment ya. Jadi semakin canggih teknologinya, kita yang harus mikirin sendiri ya, bagaimana etiknya. Kemudian HPR juga ada, sebaiknya kita
memikirkan mengenai etika dari teknologi baru sebelum muncul problem-problem yang seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, dari buku tadi, jadi isu etika itu ada berapa banyak. Yang skop kecil itu bias, ya. Bagaimana outputnya itu objektif, ya, tidak menguntungkan ke orang kaya, ya, tidak terlalu ke orang yang apa namanya, yang ini apa namanya itu, orang suku tertentu, orang agama tertentu, gitu ya. Kemudian reliable, ya, jadi modelnya itu handal, ya, errornya itu kecil, ya, kita gunakan itu handal, ya, bukan kadang bisa kadang enggak, gitu ya, dan punya akurasi yang apa bisa diterima lah, akurasi yang bisa diterima, ya. Kemudian bagaimana yang ketiga adalah human impact, ya, bagaimana teknologi itu mempengaruhi perilaku manusia, ya, bagaimana teknologi yang kita buat, gitu ya, salah satunya tadi AI itu ternyata impact ke behavior itu besar, gitu ya, besar ya. Kemudian yang makro itu adalah ada isu bagaimana mengganti manusia dengan teknologi, ya. Itu etis nggak? Ya, itu jadi kalau kita bicara mengenai etika dan apa namanya regulation, ya, di hal-hal kayak gini nih memang harus gimana itu saya juga nggak tahu, ya, maksudnya di buku-buku juga masih belum ada. Itu selalu question, saya lupa tadi di depan itu kita banyakkan question daripada answer-nya. Jadi kita memikirkan bagaimana kita menjawab, dan selama ini kita belum punya jawaban yang holistik, ya. Kemudian ya tadi economical impact, bagaimana tadi kalau distribusi keuntungan menggunakan teknologi itu untuk semua, ya, sementara kan sekarang kayak mesin-mesin besar, ya, Google segala macam itu hanya untuk yang besar-besar, gitu ya, nggak imbang benefit yang diterima oleh semua orang, ya. Kemudian yang kedua yang lebih susah lagi adalah bagaimana teknologi nanti meskipun kompleks itu masih kita yang mengontrol, ya, masih kita, bukan mereka berpikir sendiri. Kita bikin tentara gitu atau bikin keputusan apa namanya decision gitu, tapi apa namanya AI-nya yang berpikir sendiri, ya. Banyak kasus seperti itu, kita kehilangan kontrol kalau mereka semakin canggih, dan ini isu yang sangat hangat sekarang, ya. Nah, ini question dari World Economic Forum, ya, beberapa hal, ya, isunya unemployment, ya, tadi, kemudian apa yang terjadi jika apa namanya manusia nggak punya kerjaan. Tapi sebenarnya ada juga pemikiran kayak apa yang terjadi gini, masa kita hidup hanya untuk bekerja gitu. Ini agak lucu sih. Kenapa kita hidup harus bekerja? Kenapa kita hidup itu tidak membuat sesuatu yang berkarya gitu ya, kontemplasi. Tapi itu just kidding lah. Tapi itu jadi mikirnya ke filsafat juga. Yang kedua inequality, yang ketiga humanity, yang ketiga artificial stupidity, ya. Bagaimana kita menjaga dari kesalahan, ya. Kemudian rasis, ya. Kemudian security, ya. Bagaimana security, bagaimana supaya AI itu nggak jadi musuh kita, ya. Ya, tiba-tiba dia punya kecerdasan yang mengeliminasi manusia gitu misalkan, atau mengeliminasi pekerjaan manusia atau merepotkan manusia gitu misalkan. Kemudian proteksi against anti-net consequences, kita sudah punya banyak sekali pembelajaran seperti tadi saya bilang di Facebook dan sosial media yang ada sekarang, ya. Singularity, bagaimana kita cenderung nanti kalau problemnya kompleks, datanya banyak, dan datanya itu apa namanya kita buat mengukur hal-hal yang kompleks, maka kita cenderung manusia nggak mampu membuat modelnya, dan manusia nggak mampu keep track. Akibatnya kita berikan ke mesin, karena itu sangat kompleks, memang kerjaan mesin gitu. Tapi bagaimana kita tetap mempunyai kontrol, ya, terhadap kompleksitas itu, gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang gitu ya. Nah, kemudian regulasi ini dari Wikipedia, ya. Regulasi itu
kita mengembangkan policy dan hukum yang untuk mempromosikan dan meregulasikan AI. AI itu bukan berarti kita ngomongin AI ya, tapi teknologi apa namanya etik dan teknologi regulation itu paling kentara itu di AI. Kenapa? Karena dia bisa berpikir sendiri. Yang kedua itu dia mengambil data yang banyak. Nah, dua hal ini yang memang perlu kita regulasi. Kalau yang teknologi-teknologi yang lain itu nggak separah inilah ya. Efeknya itu masih bisa kita kontrol karena manusia masih ngelit ya. Nah, kalau udah hubungan dengan AI itu manusia bisa kehilangan kontrol gitu ya. Kemudian ini yang gambar dulu ya. Saya gambarkan lagi karena ini gambarin teknologi yang berkaitan dengan AI itu tidak lepas dari nanti berkaitan dengan data, ya big data, kemudian dengan profesi apa namanya profesi atau talent ya, kemudian dengan proses ya, dan kemudian dengan hasil akhirnya yaitu kecerdasan. Kecerdasan yang kompleks AI atau kecerdasan yang nggak kompleks itu machine learning sederhana. Nah, ini dimunculkan karena begini, karena begitu apa namanya machine learning ya, machine learning itu digunakan untuk sederhana, misalkan mendeteksi orang itu apa layak dapat kredit apa enggak, mendeteksi orang itu akan churn apa tidak, itu masih sederhana, datanya nggak kompleks. Mendeteksi seorang mau beli mobil apa itu ya. Nah, tapi kita punya kecenderungan data makin kompleks dan menuju AI ya. Nah, kalau di model-model yang recommender system sederhana atau decision making yang sederhana, manusia masih mempunyai kontrol ya. Manusia masih mempunyai kontrol untuk melakukan prediksi atau melakukan estimasi ya. Seseorang itu akan apa namanya bertindak seperti apa, kita bisa gambarkan behavior-nya ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai misalkan di apa namanya ini dari buku ya, statistic learning ya. Kita bisa bikin model yang kita bisa jelaskan lah ya. Ini years of education, ini model-model yang kita bisa gambarkan, kita bisa jelaskan. Itu namanya explainability ya. Tapi begitu datanya kompleks, ini kan datanya cuma dua ya, X dan Y gitu ya. X dan Y atau X, Y dan Z. Very easy mudah gitu ditelaah dan mudah namanya apa ya, mudah dipikirkan, mudah di track ya, ceritanya mudah kita buat. Tapi begitu variabel datanya jutaan, ribuan, ya jangan juga ribuan, puluhan ribu, kita mulai pusing. Nah itu kita sebut sebagai nanti prediksi ya. Kita prediksikan nilainya apa, fungsinya apa untuk mewakili perilaku yang kompleks, misalkan behavior manusia. Nah, itu kita sering sebut sebagai AI itu sebagai black box ya. We do not concern about the real model. What we concern is the accuracy. Nah, ini sebutnya akurasi. Jadi model nanti misalkan kita mau melihat behavior orang yang akan beli apa tidak ya, dari perilaku yang sangat banyak gitu ya, dari kumpulan data yang banyak ya, variabelnya banyak. Nanti mungkin model setiap orang itu berbeda ya, Pak Azari, Pak Sunu, Bu Ana, Bu Gita, beda-beda dan kita sudah nggak peduli lagi dengan bentuknya seperti apa. Ini bisa menjelaskan Pak Azari itu gimana? Nggak peduli. Yang peduli model itu tepat nggak memperkirakan Pak Azari itu bakal beli apa tidak. Ya. Nah itu yang kita sebut sebagai akurasi is more important than explainability. Padahal selama ini sebelum sampai AI itu yang paling penting adalah explain, ya database segala macam itu dibuat terurut, teratur, bank itu dibuat data-datanya diurut itu supaya bisa menjelaskan, manusia itu bisa menjelaskan. Tapi kita muncul suatu mazhab baru di AI yang nggak peduli dengan bisa di-explain, yang penting kita bisa akurat. Nah ini adalah suatu hal yang challenging sekarang, ya. Nah, ini contohnya ini apa namanya beberapa algoritma ya. Ini yang sering umum ya. Rata-rata kalau explainability bagus, maka akurasinya rendah. Nah, saya bilang tadi kalau bisa di-explain berarti itu variabelnya itu sedikit. Kalau variabelnya sedikit itu nggak akurat menggambarkan. Misalkan Pak Azari mau beli itu ya, kalau misalkan Pak Azari mau beli
hanya diprediksi dari 3 variabel, ya mungkin iya dan tidak. Tapi kalau diprediksi dari 1000 variabel, ya most likely akan sangat akurat. Walaupun kita nggak bisa kebayang modelnya seperti apa. Nah, itu gambarnya kayak gini. Biasanya bisa di-explain, semakin besar explainability, semakin rendah akurasinya. Nah, itu big problem saat ini di AI. Ya. Kemudian impact-nya apa? Nah, ini ada cerita yang sangat menarik ini. Ini saya pernah baca di bukunya siapa, saya lupa. Saya cari bukunya karena bukunya banyak, saya lupa halaman berapa. Saya cari di Google. Ini ada guru ya di Houston, dievaluasi dengan data driven algoritma call educational EVAS. Jadi setiap guru itu dievaluasi. Terus guru ini nilainya jelek, dia dipecat kalau nggak salah. Ya, dia dipecat. Dia nggak terima, ya karena dan teman-temannya juga nggak percaya dia jelek sejelek itu. Coba misalkan kita aja dosen ya, kita kan ada faktor value point atau apa kan banyak sekali ya itunya apa namanya fiturnya yang menggambarkan performance kita. Kadang-kadang kita sendiri nggak puas, bener nggak itu sih performance kita gitu, tidak menggambarkan benar-benar kita gitu ya. Nah tapi karena sudah dibuat, si orang ini protes, si orang oh ini dong, saya mau lihat algoritmanya, kenapa saya nilai jelek? Nggak bisa, karena dia pakai proprietary yang dipunyai oleh SaaS, suatu software. Ya. Nah, ini jadi problem. Dan akhirnya ini jadi debat yang sangat luar biasa. Jadi kita punya kecenderungan manusia, begitu kita punya algoritma, kita percaya sama algoritma, karena saking kompleksnya kita nggak mau bongkar-bongkar. Kalaupun kita bongkar, kita nggak bisa explain. Nah, kalau di kasus ini, karena dia adalah third party, jadi salahnya organisasinya percaya saja. Nah, itu yang jadi problem, big problem. Yang ada impact yang lain, saya cari tadi akurasi first. Contohnya gini, AI memprediksi penyakit seperti kanker atau prosedur orang harus melalui apa, itu orang nggak peduli dia, black box nggak peduli. Yang penting akurat, ya. Akurasi sangat tinggi, itu yang nomor satu, ya. Tapi misalkan di konteks lain, AI digunakan untuk menggantikan hakim, misalnya. Let's say apalah decision making ya. Kemudian di orangnya yang itu di penjara 5 tahun ya. Orang protes. Kenapa sih 5 tahun? Apa alasannya? Nggak bisa dijelaskan juga. Karena cannot be explained, but it is akurat. Nah, ada beberapa problem yang kita perlu explain, walaupun nggak akurat. Ada beberapa problem yang kita perlu akurat, walaupun nggak bisa di-explain. Nah, typical problem kayak gini, ini yang muncul. Ya. Nah, kasus yang terutama AI itu adalah terbentuknya kecerdasan karena ada yang data. Ya. Jadi mungkin kita sudah bicara di ekonomi digital bagaimana data itu diambil untuk melakukan personalisasi. Nah, apa namanya UNDP, United Nations Development Group itu membuat suatu guidance namanya data etik, karena data itu ya bensinnya AI tadi ya. Nah, karena begitu algoritmanya ada, kita cenderung mengambil data sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan bahwa ini privasi, mempertimbangkan security, mempertimbangkan efek-efek lain kalau misalkan mesinnya bisa dibongkar ya. Nah, jadi beberapa misalkan pengambilan data itu sesuai dengan hukum ya, legitimate dan fair. Fair itu artinya ya apa ya? Tidak kita serta-merta ngambil data doang tapi orangnya nggak dapat manfaat gitu ya. Kemudian spesifikasi kegunaannya harus spesifik ya, tidak boleh satu data kemudian kita ambil terus kita simpan untuk kegunaan macam-macam, itu nggak boleh. Ya, kemudian resiko mitigasi ya, mitigasi resiko dan usaha-usaha untuk mengambil data atau membocorkan data ya. Diakses juga bagaimana penyimpanan data, bagaimana transmisi data gitu ya. Data mana yang sensitif ya, sensitif dalam konteks apa ya, misalkan data pemilih gitu ya, nggak boleh ketahuan Pak Azhari milih kandidat apa, nggak boleh gitu ya. Nah sekarang kan kalau kita pakai pemilu kan misalkan mungkin Pak RT juga mungkin bisa tahu kita milih apa kalau dia mau melihat gitu ya. Kemudian yang lain-lain ini banyak sekali, bisa diceritakan detail-detail ya, tapi ini ada penjelasannya di sini. Yang kedua, di Eropa
sudah membuat namanya GDPR, General Data Protection Regulation. Regulasi ini sangat-sangat powerful ya. Kalau kita lihat, makanya sosial media di Amerika ya dan di Cina juga ya, itu susah masuk Eropa ya, karena rata-rata sosial media itu abuse data-data pengguna ya. Di sini dia tulis GDPR itu mengkomitmen untuk memproteksi data pengguna ya. Ini beberapa compliance-nya ya, harus apa namanya, banyak ya, privacy, individual right dan lain sebagainya ya. Ini compliance-nya. Tapi yang kanan ini yang prinsipal yang paling penting ya. Jadi data dan individu itu adalah satu item, karena gini, karena kalau datanya bocor maka individunya expose ya. Padahal di sana kan namanya privacy itu nomor satu ya. Jadi saya bisa memprotek individu kalau data saya juga dihandle secara benar ya. Termasuk ini memenuhi hukum, purpose limitation saya bilang tadi ya, kemudian disimpan dalam jangka waktu tertentu, tidak seterusnya, kualitas datanya, kemudian tapi seminimal mungkin ya, sesuai dengan tujuan, security dan juga proteksi, desain proteksi. Nah, ini di protect oleh regulator, regulator dan enforcement. Ada regulatornya dan ada polisinya ya. Salah satunya adalah kalau kita membuat ya, menjual produk ke Eropa, itu kita nggak boleh menggunakan algoritma atau hal-hal yang menyentuh apa namanya, data individu dari penduduk Uni Eropa. Nah, makanya itu berat. Makanya sosial media juga berat masuk sana ya, dan juga sosial media yang tradisional Amerika berat. Produk-produk yang lain yang berkaitan dengan software juga berat ya. Jadi ini salah satu inspirasi dari UN, United Nations, untuk membuat kebijakan berkaitan dengan data. Kemudian di Indonesia ada juga, Indonesia mulai mengadopsi namanya PDP, Perlindungan Data Pribadi. Dan dituliskan beberapa hal yang ini masih RUU, Bapak Ibu. Jadi dia membuat lengkap ya, RUU-nya juga ada ya, tapi belum disahkan oleh DPR ya. Di sini jenis data pribadi, kepemilikan data, kemudian data kita itu boleh dipakai siapa yang memproses, kemudian kalau yang memproses itu harus minta izin ke pemilik data gitu ya. Ada itu lengkap ya. Data-data pribadinya juga seperti ini, data yang bersifat umum dan data yang bersifat spesifik, ya, termasuk data genetika kita ya, data biometrik kita, data kesehatan kita ya, data keuangan kita, itu data pencoblosan kita juga nggak boleh ya. Dan ini memang sudah diatur. Jadi misalkan saya bikin layanan, kemudian saya minta datanya Pak Azhari, kemudian saya mau bikin agregasi untuk kira-kira Pak Azhari cocok dengan produk apa untuk rekomendasi, let's say ya, rekomendasi, saya harus minta izin ya. Kalau nggak boleh ya. Nah, ya, itu yang diutamakan ya. Nah, ini beberapa kejadian ya. Ini bukan hanya masalah AI, ini lebih sederhana lagi, spam ya, di mana harusnya Telkomsel itu udah ketangkep itu. Data kita baru daftar juga udah di-spam gitu ya. E-commerce ya, perbankan data kita di mana-mana. Ini kalau sudah ada enforcement-nya ya kita jauh lebih apa ya? Jauh lebih jauh lebih baik lah ya daripada kondisi seperti ini ya. Jadi kita memang kekurangan regulasi soal data pribadi dan juga enforcement-nya, karena nanti enforcement seperti apa ya. Ini beberapa hal yang memang nggak usah teknologi canggih juga udah di abuse ya di kita ya. Nah ini ada beberapa contoh, beberapa challenge. Ini gambar yang saya share di itu ya. Ini saya lupa dari mana ya. Ini adalah timeline. Kita tunjukkan bagaimana algoritma di Facebook digunakan untuk menyaring informasi
apa namanya pembersihan etnik ya. Myanmar itu hampir seluruh penduduknya pakai Facebook ya. Dan bagaimana teknologi itu dibuat ya karena orang-orang baca Facebook, penguasa melakukan pembersihan etnis, penduduknya itu nggak ngerasa kalau mereka itu melakukan pembersihan etnis ya karena Facebooknya mensortir. Jadi yang muncul ada membenarkan terus yang dilakukan. Itu parah gitu ya. Dan kalau itu memang terjadi di mana nanti mesin bertanding lawan mesin nggak ada etika kan parah juga ya. Kemudian US election, Rusia election ya, kemudian apa self driving car ini ya. Ini GDPR tahun berapa ya? 25 tahun berapa sih ini lupa saya. 2018 ini di officially implemented ya. Unsafe and incorrect ya. Nah, ini banyak sekali ya. Ini Facebook Rule 2016 election dan banyak ya. Law suite ya kan kalau yang GDPR itu ya kalau nggak salah ya, saya ingat ya GDPR itu di 2018 diimplementasi karena ada satu orang yang men-sue Facebook kalau nggak salah somewhere around here ya. Jadi dia di-sue karena si orang itu nggak bisa menghilangkan data dia di Facebook. Ya, belum ada mekanismenya ya. Nah, kemudian ini effort saya belum nemu satu lagi, tapi mungkin ini ya. Ada juga peneliti yang membuat moralnya manusia itu diimplementasikan ke mesin. Ya, tapi tentunya ini kan domain tertentu ya, bukan global. Nah, namanya AI juga domain tertentu. Ada domain untuk rekomendasi, ada domain untuk yang lain-lain ya. Tapi bisa nggak moralnya manusia kita masukkan ke AI? Ini ada usaha juga untuk itu ya. Nah, untuk Indonesia, nanti sekarang aja belum secanggih AI ataupun kita menuju ke sana lewat e-commerce dan lain sebagainya. Sudah bermasalah, apalagi kalau udah AI nanti. Nanti bingung yang disalahin siapa. Ya, ini ada satu bagian, ini mungkin pernah saya tunjukkan ya, Stranas AI Indonesia ya 2020-2045. Salah satu poinnya adalah etika dan kebijakan ya mengenai mewujudkan kecerdasan artifisial yang beretika ya. Kemudian ini isinya saya zoom ke dalamnya ya. Etikanya berkaitan dengan apa? Berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia, which is ini nilai-nilai Pancasila ya. Ini bagus sekali. Kemudian manusia dituliskan, manusia itu harus sebagai pengawas. Nah, tadi yang kita bilang kontrol. Apakah dia dimasukkan ke loop ya? In the loop itu adalah manusia bisa mengintervensi kalau AI-nya udah out of control. Atau manusia dimasukkan ke dalam loop-nya. Artinya keputusan-keputusan penting, rekomendasi-rekomendasi dari AI itu yang ngeyain itu manusia. Ya, AI-nya bekerja membuat model-model, tapi yang ngeyain manusia. Ya. Dan terakhir human in command, ya manusia yang bertindak secara seluruh aspek dari AI. Menurut saya sih agak sulit yang human comment, tapi ya bisa jadi solusi karena nanti kalau modelnya makin kompleks ya manusia nggak bisa kontrol juga ya. Nah, cuman manusia bisa kontrol di endingnya ya. Nah, kemudian ini isunya ada kekokohan keamanan teknis, tata kelola data dan privasi. Ini butuh aturan-aturan sendiri ya. Transparansi ya, kemudian kesejahteraan sosial, kesejahteraan manusia sosial dan juga lingkungan ya. Kemudian diversity ya, non diskriminasi dan keadilan ya. Kemudian yang nilai Pancasilanya adalah ada nilai Pancasila, kemudian ini apa lagi ya? Dapat diakses memiliki server level agreement ya, SLA minimum ya, kemudian handal ya, andal, aman, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dapat dipertanggungjawabkan ya berarti AI-nya itu sebelum diimplementasikan harus dapat dipertanggungjawabkan dulu ya. Sinergi, kemudian UU nomor 11 itu mengenai apa ya? Lupa saya. UU nomor 11 itu nanti kita cari ya. Keimanan, kemanusiaan, ya, keadilan, kemaslahatan, keamanan, kebenaran ilmiah, ya, transparansi, accessibility, ini nomor 9 penghormatan terhadap traditional knowledge dan lokal, ya, kearifan lokal,
dan kedaulatan negara. Jadi ini sebenarnya kalau di Indonesia bagaimana kita buat AI dengan ala Indonesia gitu ya. Nah, hal yang penting juga adalah kecerdasan artifisial tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang memiliki hak kewajiban. Jadi ditegaskan bukan AI yang kita hukum, tapi adalah manusia karena AI adalah produk manusia. Ya make sense ya itu ya. Kemudian nah ini ada satu unit khusus mengenai perlindungan data pribadi yang kita bicarakan tadi ya. Kemudian 324 mengenai sarana kecerdasan artifisial yang dibuat ini di-push menjadi peraturan presiden, kemudian ada komisi etika, kemudian undang-undang keamanan dan ketahanan cyber, karena sekarang perang juga perang cyber ya. Kemudian organisasi untuk mengorkestrasi perkembangan kecerdasan artifisial, jadi ini masih lag semua ya. Indonesia yang mengurus data aja nggak ada yang mengorkestrasi, apalagi AI. Tapi nggak apa-apa, kita mulai dulu dari AI, kemudian dari data kemudian ke AI. Contoh data ya gerakan Satu Data Indonesia yang di ini pemerintah ya. Optimalisasi fungsi pengawas regulasi dari pemerintah sekolah. Nah, paling itu saja Bapak Ibu materi saya. Silakan kalau memang ada mau apa namanya ditambahkan ya, kira-kira apa yang ditambahkan. Tapi kalau ditambahkan silakan sih ditambahkan di tempat masing-masing. Bingung saya. Monggo Pak. Sama Pak, saya juga waktu hari Kamis saya juga sempat speechless tuh ngomong apa gitu ya mengenai etika gitu ya sama regulasi gitu. Saya tuh dapat referensi ada buku gitu ya, terus dapat juga referensi dari Bu Helni gitu kan. Saya makin pusing gitu Pak. Terus terang aja saya juga mengenai ini juga banyak itu aspeknya gitu kan. Ada yang mengenai perilaku gitu ya, perilaku yang diaturnya perilakunya. Lalu juga ada yang diatur mengenai cara-cara atau teknik-teknik kita menulis, bahkan ada jurnalisme gitu kan. Nah, itu mana yang harus diangkat satu gitu kan. Kalau Bu Helni ngasih bahannya itu gitu loh. Aduh, apa ya gitu ya yang harus dipaparkan gitu Pak. Waktu itu tuh banyak gitu dengan waktu yang saya juga belajar agak terbatas minggu lalu gitu. Jadi mohon maaf Pak Andri, saya ternyata apa-apa Pak. kurang. Sebenarnya memang ini luas Pak. Cuman ya saya malah mikirnya begini, apakah benar ya kita berikan isu AI dan regulasi itu kan munculnya setelah AI ini loh. Mungkin dulu juga ada isu-isu, tapi mungkin dulu nggak ada, atau ada tapi saya nggak tahu ya aturan bagaimana etika teknologi. Tapi ya mau nggak ada masukan kalau misalkan ada apakah Bu Helni itu keseluruhan teknologi atau AI aja gitu. Makanya saya juga kalau kemarin Bu Helni tidak spesifik di AI Pak. Jadi kalau yang Bu Helni itu konsepnya dia kepada UU ITE gitu. Jadi pandangan terhadap UU ITE gitu kan. Jadi lebih ke regulasi. Beliau itu kan karena lebih ke regulasi. Ya. Menarik juga itu ITE karena kan perilaku juga berubah setelah ada teknologi ya. Dan orang bisa lempar batu sembunyi tangan, makanya perlu UU ITE gitu ya. Nah, itu. Seperti orang nggak tahu efek apa dia ngomong kebencian gitu ya. Karena dia nggak ngadepi orang, dia ngadepi komputer gitu. Boleh juga itu ditambahin, Pak. Ya, ini kalau yang kemarin saya lihat itu jadi kayak mengenai riset, inovasi dan pengembangannya juga itu juga diatur gitu kan. Jadi ada etikanya yang diatur melalui itu masuk ujung-ujungnya dia masuknya ke UU Cipta Kerja juga gitu Pak. Jadi saya bingung itu masuknya tuh. UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja gitu. Lalu Cipta mengenai tata kelola data, keamanan cyber juga dia masuknya kerujuknya ke UU ITE tahun 2016 gitu. Kayak gitu sih kalau Cipta Kerja itu bukannya bikin UU yang kolaborasi antar
antar lembaga supaya kita ini ya, supaya kita lebih tidak birokratis untuk membuat kebijakan gitu ya. Ah iya Pak. Nah itu tuh kan sebenarnya dia ada salah satu itunya, ada itemnya dia menggunakan teknologi kan Pak, gitu loh. Untuk apa? Untuk mempercepat proses ya birokrasi dan lain sebagainya. Maka itu masuknya itu termasuk infrastruktur teknologi, pendanaan dan investasi, tata kelola data dan keamanan cyber itu juga ternyata masuk di Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja gitu. Jadi diatur juga. Ya, jadi makanya saya agak apa ya, kemarin masih bias banget lah gitu, saya harus bahas apa gitu ya mengenai etika di sini gitu Pak. Ya. Ya sebaiknya gimana kalau opini Pak Azhari, ini mau ditambahin atau cukup segini? Kalau menurut saya sih, kalau saya cukup sih segini Pak. juga pusing nanti mahasiswa kalau Betul terlalu Pak, banyak. cukup Pak, segini aja Pak, udah kita kunci aja sih. Tapi monggo mungkin Pak Suno ada atau Bu Ana Iya, atau Bu silakan. ada masukan, mangga. Mangga Pak Suno, Mas Suno, Bu Ana, Iya, Gita. siap. Ya, monggo. Kalau kemarin sih saya baru sempat baca yang itu Pak, yang buku Ethics in AI sama yang Ethics in Big Data itu. Cuman memang pertanyaannya ini ya filosofis sih memang. Karena judulnya ethics jadi pasti filosofis kan. Kayak misalkan emang apa bedanya manusia sama robot, apa bedanya manusia sama mesin gitu kan. Kecerdasan itu terpisah apa enggak gitu kan dan sebagainya. Kayak misalkan kalau di film-film itu kan mulai dari zaman dulu gitu kan. Kisahnya Golem, Frankenstein gitu ya. Dan sebagainya betul. Impian manusia itu. Betul, sampai mengarah ke dua ini gitu kan. Apakah utopis atau distopis gitu kan terhadap teknologi. Tapi kalau saya pikir sih ya materi cukup ini aja lah Pak. Jangan ini kalau kita terlalu menarik ke belakang nanti malah kita perlu bikin satu mata kuliah sendiri gitu kan, filsafat teknologi gitu. Iya. Nggak perlu lah, cukup ini aja lah Pak. Ini aja udah. Benar, kalau yang AI yang di Stranas itu kayaknya ini Pak ya kurang maksudnya gitu, maksudnya terlalu luas gitu. Jadi yang dimaksud itu apa? Saya juga baca Stranasnya itu kan masih belum ini gitu Pak, belum betul. Kurang dapat gitu poinnya kemana. Yang di Stranas itu ini Mas, acuan sangat besar gitu. Jadi betul Pak, terlalu general gitu ya. Iya, tapi ya terserah kalau kita nggak bawakan juga nggak apa-apa. Kalau kita mau tunjukkan beberapa poin juga nggak masalah. Maksudnya memang kan tadi ngomongin filosofi ya. Memang harusnya etika kalau kita mau mendesain suatu aturan, ya aturannya segeneral mungkin biar nanti teknisnya nggak terlalu dikit-dikit dikekang gitu. Iya. Sudah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa belum ya? Iya maksudnya kayak misalkan Europe Union kan pakai GDPR gitu kan. Nah, kalau Indonesia ini kan waktu itu juga PDP. ikut PDP kan. Waktu itu juga siapa? Pak Budi kalau nggak salah waktu ngobrol sama ini kan saya nonton gitu kan. Sama dosen Unpad gitu saya lupa namanya. Terkait dengan perlindungan data pribadi kan. Nah, itu aja masih ini kan masih questionable gitu. Kayak misalkan di data itu kan identitas itu apa gitu kan, terus kayak privacy itu yang mana, terus ownership gitu kan. Nah, isu-isu kayak gitu aja kan masih ini ya masih questionable gitu Pak. Apalagi sampai ke AI gitu. Ya, betul. Ya, memang betul. Jadi kita ngomong AI itu contohnya juga masih sporadik yang saya ceritakan tadi ya. Algoritmanya ada dan belum tentu terjadi. Belum tentu sekarang kita punya masalah dengan algoritmanya Facebook atau kita nggak punya. Mungkin kita punya masalah kita nggak tahu ya. Kebencian ya, ajaran kebencian yang polarisasi di sosial media atau mungkin di Tokopedia atau apa kita nggak pernah masalah dengan itu ya.
Nah, tapi hal yang paling jadi memang repotnya itu belum tentu terjadi, tapi kalaupun terjadi juga kita nggak kayak orang Eropa ya yang langsung itu nggak bisa diambil, itu salah itu. Kalau kita datanya nggak bisa diambil, ya udahlah biarin gitu. Jadi secara budaya itu data kita memang diambil, ya udahlah. ya udahlah gitu ya, makanya dijajah dan lain sebagainya. Saya bukan mengajak kita aware dengan itu ya, itu susah, itu memang budaya. Cuman maksud saya itu in reality itu yang jadi pertanyaan itu memang data, dan data itu banyak juga yang masih ngawur kan, kayak kita di-scamin oleh SMS macam-macam, itu kan menunjukkan bahwa memang acak-aduk aturan kita di data, belum lagi mau AI, datanya aja masih ngawur ya, Pak. gitu kan. Tadi aja saya baru di WA ada yang nagih utang ke saya, utang orang lain. Nah iya kan. Pak Azani Iya ngaku harus aja kali, Pak. ya maksudnya Pak, belum ada perangkat hukumnya sehingga orang yang melakukan itu dihukum gitu ya. Ada UU ITE kan ya, tapi UU ITE itu kan enforcement-nya lemah gitu ya. Ada hukumnya tapi enforcement-nya lemah gitu. Nah masih second inilah, tapi nggak apa-apa lah itu. Ya monggo, atau gini kalau menurut saya mungkin ditambahin aja Mas Unu. Kalau mau nambahin aja Mas Unu. Atau nggak usah. Tentang apa, Pak? Kalau menurut saya mungkin GDPR dan PDP. Kalau ada topik, ada ya maksudnya poin-poin lah ya, untuk jadi 1 atau 2 slide gitu. Saya nanti saya share ini, terus kemudian final versionnya bisa ditambahkan. Tapi kita nggak usah bikin video ya. bikin masing-masingnya gimana ya? Ini aja Pak, jadi share, ini kan udah direkam ya tadi. Iya. Aja mungkin di-share nanti Pak, hasil rekamannya. Iya, nanti di-share sama Mas Gunung kok. Gitu. Ya, kalau siapa? mungkin apakah ada pertanyaan dari slide-slide tadi, Bapak-bapak mungkin karena nanti menjelaskan sendiri ya. Jadi atau Ibu ya, Ibu ada Bu Ana dan Bu Gita ya. Karena sorry, ini kok kenapa nggak bisa? Karena kan menjelaskan sendiri, jadi mungkin ada beberapa slide yang tidak dipahami. Ini kata Pak Sunu ini terlalu global ya, oke lah. Saya sih oke-oke aja. Kalau menurut saya sih ini kurang nih. Yang stranas saja, Pak. Ya, oke. Iya, Pak. Ya, ini ya. Yang ini nih mungkin saya ini apa ya? Tujuannya explainability gitu ya. Tapi kalau prediction ya kita memang pedulinya di akurat. Nah, jadi misalnya fungsi. faktor-faktor yang mempengaruhi, dan itu sudah melegitimasi faktor-faktor. Sedangkan kalau inference itu berupa kayak misalnya kita menambah. Kalau di ekonomi itu Pak, kira-kira. Ya nggak apa-apa. Ya nggak masalah. Nggak, emang betul. Jadi ini isinya. Jadi dianalogikan gitu ya. Jadi karena kan kita ngomongnya konteksnya. Kalau prediksi di ekonomi kan kita berapa variabel? Paling juga ini mungkin ribuan, puluhan ribu, kan kita nggak ngerti ya relasi antar variabel itu. Jadi yang kita pentingkan adalah gimana komputer hasilnya gitu ya, supaya kita sebut AI. Nah kalau inferensi tadi benar juga, inferensi kita tambahin satu-satu. Nah tambahin satu-satu itu efeknya gimana? Kita bisa explain perubahan model yang terjadi karena ada penambahan atau
isinya apa, variabelnya apa aja. Ya itu ini dari buku ini Pak. Itu beberapa satu bab kalau tentang itu. Karena saya perlu menjelaskan hal ini dulu ke sains. Gitu. Kalau dari saya sih udah oke Pak, masuk. Mungkin juga mahasiswa Pusing, mungkin ya? pusing juga gitu. Yes. Yang perlu ditanyakan, Bu? Kalau dari materi saya pikir sudah. Habis baca ini Pak, sebuah link tentang ini ya Pak, relation from IBM on designing responsible ethical artificial intelligence. Nanti boleh saya copy ke grup Pak, mungkin boleh, bacaan boleh. kita. Ya, itu boleh ditambahkan juga di sini juga boleh Bu. Kira-kira ditaruh di mana, kan kita impact, kita data etik, GDPR, mungkin pas terakhir lessons misalkan. Boleh lessons di sini. Oh iya. Tapi kalau materi kita ini aja Pak. Oh, ya nggak apa-apa Bu, dimasukin aja biar semua tahu kan. Kan ethics instranas AI itu mungkin kita cuma cukup segini aja, yang ini nggak usah gitu ya. Nah, yang bikin bahwa oh itu dibahas di planning di Indonesia gitu ya, yang bagian ininya gitu. Itu aja. Ya. Gitu ya Bu ya? Ada lagi Bu? Baik, Pak. Udah itu Pak. Pak nanti berarti boleh untuk sesi activity-nya boleh kita misalnya menyajikan kasus yang yang mungkin dekat dengan kehidupan mereka gitu. Seperti tadi ya, yang Pak Ashari ceritakan itu. Sebenarnya etik atau enggak data kita itu biar mahasiswa bisa memberikan ini pandangan-pandangan mereka. Iya, ya. Betul itu yang tadi cerita tentang data itu yang ada di kita sehari-hari. Mungkin AI buat mereka masih di awang-awang ya, data yang paling kerasa. Baik Pak. Bu Gita gimana Bu Gita? Kalau punten Bapak Ibu, mungkin saya terlambat join karena kendala koneksi. Enggak, Bu, atur nuhun sudah bergabung Bu, waktunya di malam santai Bu. Iya Pak. Kalau menurut saya sebenarnya secara outline yang ini dibawakan oleh Pak Andri ini udah cukup sih Pak, menarik. Saya lihat-lihat juga kayaknya AI regulation juga kayaknya masih jadi rising issue gitu. Sempat lihat di newsnya kayaknya juga masih baru gitu, belum banyak. Di Indonesia malah masih baru bahasan diskusi gitu. Sama yang data privacy-nya juga menarik sih buat jadi bahasan gitu. Kalau untuk sekarang. Tadi juga sempat nemu link sih, saya nggak tahu apakah sudah mungkin dibahas juga. Kalau kita kan pernah ada bahas yang tentang Gartner Hype Cycle tuh waktu itu. Nah ternyata ini juga ada Gartner Digital Ethics gitu. Oh boleh tuh, boleh tuh, boleh dimasukin. Ini ya, jadi itu boleh Bu. Jadi kan saya tadi nambahin masih sedikit ya. Jadi kalau tadi tadi Bu Ana tentang relation tadi itu juga World Economic Forum ini bagus juga nih, bahasanya biasanya bagus. Gartner bisa kita tambahin tapi naruhnya di mana gitu, nanti boleh aja. Ini di mana sih saya nunjukinnya? Boleh aja nanti. Oh ini Gartner ya, udah deh. Iya Pak, bisa di-share di link. Siapa tahu gitu mungkin bisa masuk. Digital privacy ya. Oh ini privacy ya. Oh iya. Ini kan apa namanya, Gartner itu visioner ya, suka ngomongin share ya. Suka ngomongin ini hal-hal yang kira-kira nanti orang concern-nya kemana gitu. Iya kan? Wah ini ada federated machine learning, wah ini berat nih. Di kita masih jarang. Ini kan apa namanya, decentralized identity itu kan salah satunya ini Bu, yang blockchain teknologi itu Bu. Ya di situ bagaimana kita teknologinya itu kita nggak dipegang oleh suatu pusat ya, tapi kita sendiri yang mengontrol data apa yang kita bagi gitu ya.
Itu namanya identity kita bukan di posting di satu lokasi, tapi kita yang mengontrol. Itu salah satu approach supaya nggak bocor data kita. Gitu. Lebih ke teknis nih. Gitu ya Pak ini. Menarik sih ini. Tapi ini kan ada jelasannya ya. Oke, ya siap. Nggak apa-apa Bu. Menarik nih Bu. Siap Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Oh iya Pak, Bapak Ibu mungkin saya mau tanya secara teknis sih, tapi ya. Kalau materi mah aman kayaknya dari Pak Andre. Kalau ini sih Pak, kan kita libur ya, kalau nggak salah informasi di tanggal 23 sampai 28. Kalau libur perkuliahan tuh maksudnya apakah sama kayak kemarin gitu, tetap perkuliahannya tetap ada atau memang betul-betul libur gitu Bapak Ibu kalau 23 28 gitu sesuai informasi. Pak Zari jawab. Jadi kalau memang di kalender akademik itu memang kegiatan mahasiswa untuk libur memang tidak ada perkuliahan. Oh, oke Pak. Kan biasanya boleh nih kalau ada yang bisa asinkronus atau segala macam, tapi ini diharapkan libur gitu ya Pak. Libur, jadi masuk. Tapi kalau misalnya bisa bikin kesepakatan dengan kelas gitu ya. Oh oke, gimana kalau kita nggak usah libur misalnya gitu ya. Tapi nanti mau jadwal perkuliahannya jadi lebih cepat. Nah gitu. Ada beberapa kelas ada yang senang seperti itu, tapi beberapa kelas ada yang enggak, misalnya seperti itu. Jadi nanti itu sih kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa aja, gitu. Oh, tapi kalau dari kami dari manajemen sih tidak ada perkuliahan, gitu. Oh, oke, baik Pak. Baik, siap. Hatur nuhun Pak untuk penjelasan. Tapi kita kuliah umum kapan jadinya? Januari Pak kalau kuliah umum tuh. Tanggal? Antara 13 atau 14. Waduh. 13-14 ya. Oke, semoga ada. Soalnya antara 11-12 Pak, antara mungkin antara 12-13 karena kan 14-15 itu libur mahasiswa ya, menjelang UAS gitu. Oh gitu. Oh udah di set ya sama Bu Yohana ya? Udah ya, oke ya? Bu Yohana lagi ngeset kuliah umumnya. Oke. Gitu. Ya udah siap. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ini aja tuh. Pak Azhari tutup. Udah kan? Sudah, nampaknya sudah ya Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke. Atur nuhun pisan Pak Andri, ini mohon maaf ya kami ini ngerepotin terus tiap minggu Pak Andri nih karena nggak apa-apa. Senang kok, senang aja. Siap. Baik, Bapak Ibu mungkin demikian untuk koordinasi kita untuk minggu ke-12 ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti materi ini bisa kita sampaikan kepada mahasiswa dengan baik gitu ya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Andri, Pak Sunu, Bu Gita, Bu Ana. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Sari, Pak Andri, Saya share ya di grup ya. Terima kasih Pak.